Mari kita melihat Alkitab kita. Setelah kitab Keluaran adalah kitab Imamat. Apakah maksudnya? Maksudnya ialah setelah kita keluar dari dunia dan menjadi milik Tuhan, sewaktu kita percaya Dia, status kita adalah seorang imam. Imam adalah orang yang melayani Allah. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 mengatakan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib." Benar, kita adalah bangsa yang terpilih untuk menjadi imam Allah. Kita semua yang sudah diselamatkan dari kegelapan adalah imam Allah. Matius pasal 25 adalah perumpamaan mengenai seorang hamba. Ada yang mendapat 1 talenta, ada yang mendapat 2 talenta, ada yang mendapat 5 talenta. Lalu apakah yang Tuhan persoalkan? Tuhan tidak mempersoalkan berapa banyak, tetapi Tuhan melihat kesetiaan kita. Ya, semua orang adalah orang yang melayani Tuhan, tidak peduli apapun profesi kita. Jika kamu seorang karyawan, jadilah karyawan yang melayani Tuhan. Jika kamu seorang ibu rumah tangga, jadilah seorang ibu rumah tangga yang melayani Tuhan. Dan jika kamu seorang pelajar, jadilah seorang pelajar yang melayani Tuhan. Inilah profesi kita yang utama. Saudara-saudari, biarlah kita jelas, profesi utama kita sebagai orang Kristen adalah melayani Dia dan hidup kepada Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau telah mati bagiku, menyelamatkan aku. Hari ini, aku sadar bahwa di mata Allah, aku adalah orang yang melayani. Tuhan, segala pekerjaanku hari ini adalah untuk melayani Tuhan. Aku persembahkan hidupku bagi jalan-Mu. Amin. Amin ya. Oke. Tuhan, selesai ya video tadi juga betul-betul menyadarkan kita kembali bahwa apapun yang kita jalani, apapun yang kita hidupi ya, baik itu sukacita, damai sejahtera, duka cita, ya kesedihan, semua di sekolah, di tempat kerja, ya kita melayani sepenuh waktu, ya semua adalah untuk melayani Tuhan. Jadi ini juga yang dibahas bagaimana dalam kitab Kisah Para Rasul yang kita baca baik secara pribadi maupun bersama-sama. Moga Tuhan Yesus juga kembali menguatkan kita ya. Kita akan mulai ya pembacaan kita malam hari ini. Sebelum kita mulai seperti biasa, kita awali dengan doa ya. Puji Tuhan, kita berdoa teman-teman sekalian. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami kasihi, kami sungguh mengucap syukur atas firman, atas diri-Mu yang telah menjadi teladan bagi kami. Sertailah pembacaan kami Tuhan dari awal sampai akhir nanti. Sungguh Tuhan kami tidak mau kehilangan berkat jasmani maupun rohani. Oh, karena segala sesuatu adalah milik Engkau dan akan kembali kepadamu. Karena itu Tuhan juga dapatkanlah kami yang sudah hadir, maupun teman-teman yang belum bisa hadir Tuhan, kami bisa kembali mengenal firman-Mu. Oh, menjadi pengendali kami sehari demi sehari. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur. Kami berdoa Tuhan, hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Kami bersyukur, kami mengasihi-Mu. Amin. Oke, baik. Kita mulai dulu ya, nggak apa-apa. Yang bisa baca hanya berempat. Oke, nanti mungkin ada yang bergabung lagi. Kita usahakan tepat waktu ya. Baik, kita ada ayat 21 sampai 41 dari Kisah Rasul pasal yang ke-19.
Amin. Oke, kita boleh baca mungkin satu orang 2 ayat ya, demikian. Ayat 21 dan 22 ya. Bermaksud pergi ke Yerusalem dan Roma. Setelah peristiwa itu, atas dorongan Roh, Paulus memutuskan untuk pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akhaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahulunya ke Makedonia. Tapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Huru-hara penyebabnya. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Penyebabnya adalah seorang laki-laki bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Dia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam usaha yang sejenis dan berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil usaha ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus, bukan saja Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa." Dengan demikian, bukan saja usaha kita akan dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, akan kehilangan artinya. Lagi pula Artemis sendiri yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya. Mendengar itu, meluaplah kemarahan mereka, lalu mereka berteriak-teriak, "Besarlah Artemis Besarlah Artemis Dewi orang Efesus." Dan seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarchus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim pesan dan mendesaknya supaya jangan masuk ke gedung kesenian itu. Sementara itu, orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak. Yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu. Sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama, kira-kira 2 jam lamanya, "Besarlah Artemis Dewi orang Efesus." Menenangkan kekacauan. Akan tetapi panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, "Hai orang Efesus, siapa di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit? Hal itu tidak dapat dibantah, karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak." Amin. Oke. Silakan Axel ayat 37 dan 38. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi jika Demetrius dan tukang-tukangnya mempunyai pengaduan terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Kesanalah hendaknya kedua belah pihak mengajukan dakwaannya. Amin. Jika
ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah, sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini. Karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Ya, sama-sama ya. Ayat 1, dan dengan kata-kata itu ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Amen. Baik, si Tuhan, ya, kita telah membaca porsi ayat hari ini ya dari ayat 21 sampai 41. Mungkin aku akan sedikit sharing, nanti teman-teman boleh menambahkan atau bertanya ya. Oke, jadi kemarin ya dari pembacaan kita juga ayat-ayat pasal-pasal sebelumnya ya, bahkan dari pasal 17 ya. Ini adalah bagaimana usaha para rasul untuk terus menyatakan bahwa kita adalah berasal dari keturunan Allah ya. Tapi banyak orang di sekitar mereka tidak percaya akan kasih Allah atau akan kebangkitan orang mati. Nah, satu hal yaitu adalah kita semua hari ini bisa hidup sampai hari ini adalah karena kita mengalami dan menikmati kebangkitan Yesus Kristus. Oke, jadi kebangkitan Yesus Kristus bukan hanya sekedar upacara atau tata cara agama yang dilakukan setahun sekali, tapi justru adalah setiap hari menjadi penghidupan kita. Jadi pasal 18 juga berkata bagaimana Paulus meninggalkan Athena, pergi ke Korintus, ya, ia berjumpa dengan Aquila dan Priscilla ya. Di sini adalah orang-orang yang Aquila dan Priscilla ini dikatakan apa? Mereka membantu Paulus ya. Nah, ia tinggal bersama-sama dengan mereka bekerja bersama-sama, karena mereka sama-sama tukang kemah. Nah, jadi kalau kita lihat tukang kemah dalam maknanya membangun sesuatu yang bisa menjadi tempat di mana orang berkumpul atau bermalam. Tandanya hari ini ya orang-orang yang melayani sama seperti itu ya, membangun kemah dimanapun, kapanpun ya. Kalau ada orang mau mendengar firman, kalau ada orang yang terbuka terhadap firman, dia layak untuk masuk ke dalam kemah. Tapi sekali lagi mungkin sudah menjadi Kristen, banyak orang Kristen hari ini. Tapi apakah mereka mau dan damba untuk tinggal dalam firman? Belum tentu ya. Oke, jadi sekali lagi terus ya sampai ayat yang ke 17 ya, lalu mereka semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu, tapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Artinya apa? Ketika ada orang yang membela ya, bahkan memberitakan firman, pasti banyak penentangan. Ya, di zaman itu ditentang habis-habisan. Ya, wah, dipukuli, ya, dipenjara. Hari ini ditentangnya nggak gitu. Ditentangnya adalah, kamu mah nggak asik. Kita nih lagi push rank, ya. Kita nih lagi banyak kumpul, ya, sama teman-teman, lagi ngerumpi, ya, lagi ngobrol, ya, ngopi, ya, semua. Sehingga kini apa? Nggak ada kesempatan kita menikmati firman. Bahkan mau semalam apapun, biasa mungkin ada orang-orang muda yang mau dan rela pergi jauh ya, mungkin dari rumah, ketemu dengan teman-teman, rekan-rekan, supaya bisa saling sharing. Ini bukan berarti buruk, tapi apa? Tidak dapat makna bagaimana kita menjadi orang Kristen. Ketika ditanya tujuan hidupmu apa sih? Mungkin mereka bingung. Nah, tapi hari ini kita ditanya tujuan hidup kita adalah supaya Kristus bisa tersalur kepada orang yang mau dan orang yang rela, supaya Tuhan bisa tersalur. Oke, kemudian ya di ayat 19 dikatakan dari pasal 18, lalu sampailah mereka di Efesus, Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ, ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Jadi Paulus dengan tidak henti-hentinya, setelah dia bertobat, ya, setelah dia terkena atau disinari dengan sinar yang sangat terang, ya, dia bertobat. Dia menjadi orang yang terus-menerus memberitakan firman Allah di bait Allah maupun di mana dia berada. Ya, kemudian, ya, kita juga lihat lagi di pasal yang ke-19, ya, menyatakan bagaimana
di ayat 1 ya, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Ya, jadi teman-teman sekalian, setiap hari ya, setiap saat ya, ini Paulus menjelajahi daerah-daerah. Ya. Hari ini kita nggak perlu mungkin ke pelosok-pelosok ya. Kita hanya perlu apa? Menggunakan sosial media kita. Ya, handphone, entah itu Facebook, Instagram, ya. Share saja firman Tuhan. Mungkin kita nikmati apa? Kita bisa voice note, ya, kita bisa rekam suara 2-3 menit, ya, mengirimkan kepada rekan-rekan. Kenapa sulit? Kenapa banyak orang muda malah repost yang lain, ya, susah sekali untuk menikmati dan mengalami Allah, karena di dalam penghidupannya, di dalam kesehariannya, Allah atau Kristus belum menjadi yang terutama. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Jadi di sini dibilang ayat yang ke-8 ya, dibilang selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan berbicara dengan berani serta berdebat dengan mereka untuk meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Hari ini kita nggak perlu berdebat ya. Kalau kita berdebat, maka sudah pasti orang itu ya tidak mau. Ya, tapi di sini Paulus berdebat artinya dia benar-benar yakin bahwa Kristus dan kerajaan Allah harus ternyatakan kepada banyak orang. Ya. Nah, maka di ayat 9 ini juga menjadi bukti ya. Tetapi ada beberapa orang yang keras hatinya, mereka tidak mau diyakinkan. Nah, ini yang kita alami hari ini. Ya, mungkin teman kita, Tuhan mengasihimu, bodo amat misalnya. Jadi teman-teman hari ini katakan apa? Malahan mengumpat jalan Tuhan di depan banyak orang. Jadi memang mungkin ketika kita berbicara ya, mengajak teman kita baca firman ya, ngapain sih lu ajak-ajak gue? Kayaknya nggak penting deh. Gue masih bisa kok hidup tanpa firman. Waduh. Nah ini artinya apa? Akhirnya apa? Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Jadi fakta ya, bagaimana ternyata zaman dulu dan zaman sekarang tidak berbeda. Ya, pasti ada orang yang nggak mau mendengar firman. Pasti ada orang yang hanya mau untungnya aja. Ya, ke gereja supaya dapat sembahan misalnya. Ini sangat buruk ya. Tapi kalau kita datang pada pertemuan ibadah, kita mencari Tuhan, maka Paulus yang menjadi teladan ya, dia terus memberikan firman, dia memberitakan ya. Sampai semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Nah, hari ini kita di mana? Misal di Jakarta Timur, ya di Tangerang Selatan, ya di Kelapa Gading, ya Jakarta Utara, semua. Kalau kita dengan rajin, dengan setia, memang nggak mudah ya. Tapi inilah yang harus kita pilih. Tadi karena apa? Di video, karena kita semua adalah orang-orang yang melayani Allah. Amin. Ya, jadi kita lihat lagi di ayat-ayat selanjutnya. Jadi ini hanya review, nanti saya baru masuk ke pembacaan kita. Ya. Di ayat yang ke-12 dan 13, di sini apa? Bahkan orang membawa sepu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluar roh jahat. Beberapa dukun Yahudi yang berkeliling negeri itu mencoba menyerukan nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat. Katanya, aku menyumpahi kamu dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Jadi sebenarnya ya tujuannya benar, namun motivasinya salah. Ya, ini juga yang menjadi polemik ya, bagaimana kita hari ini sudah mendapatkan Allah, tapi terkadang malah menjadi salah ya, karena motivasinya sudah salah. Baik, tapi kalau kita kembali lagi lihat di ayat 18 ya, banyak di antara mereka yang telah percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Nah, ini artinya apa? Kalau orang itu mau, ya, orang itu sungguh-sungguh, maka Tuhan bisa menjamah hati, ya. Lalu apa? Bahkan membakar semua ya kitab-kitab yang mereka pakai, ya, untuk mengusir setan dan sebagainya. Karena mereka lakukan tujuannya benar, tapi motivasinya salah.
Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi, sebelum masuk ke ayat 21 yang tadi kita sudah baca sampai 41, di sini adalah makin tersebar firman Tuhan. Ya, bukan hanya tersebar tapi juga berkuasa. Amin. Kemudian ya, oleh dorongan Roh Kudus ya, Paulus memutuskan untuk pergi ke Yerusalem ya, melalui Makedonia dan Akhaya. Sekali lagi, oleh dorongan Roh ya, atas dorongan Roh. Ya, katanya sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Pernah nggak dalam hati kita, misal, oh hari ini aku perlu ke tempat omku ya, setelah itu aku mau ke tempat saudaraku yang lain ya. Nah itu artinya apa? Roh Kudus sudah memimpin kita. Bukan berarti, oh aku sudah Kristen, aku sudah nyaman, aku perlu mengambil jalan yang singkat gitu ya. Oke, puji Tuhan, kita nanti kalau waktunya habis bisa lanjut lagi ya, karena ini adalah sudah tinggal 9 menit. Oke. Lalu kita lihat ya, di sini dikatakan apa? Di ayat yang ke-25 ya, yang mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam usaha yang sejenis, dan berkata, sesudah kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil usaha ini. Ini adalah satu teladan yang sangat-sangat buruk ya. Karena apa? Mengajarkan orang untuk sandar kepada berkat jasmani, ya, sandar kepada pekerjaan yang luaran, tidak bersandar kepada Kristus, ya. Semoga kita semua bisa melihat dengan jelas bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin, ya, sehingga tidak ada lagi bagaimanapun situasi keluar dari daging, tapi adalah yang keluar adalah roh, ya. Amin. Jadi semoga di ayat-ayat selanjutnya nanti kita lanjut. Setelah ini mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau sharing atau tanya, silahkan. Oke, kalau belum ada, kita